Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Biaya haji turun menjadi sekitar 55,5 juta rupiah. Angka ini turun sekitar 10 juta rupiah dari usulan awal sebesar 65 juta rupiah. Sedangkan BPIH 2025 sebesar 89,4 juta rupiah, turun ketimbang tahun lalu sebesar 93,4 juta rupiah. Begitu pula BPIH yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp56.046.172 menjadi Rp55.431.750. Biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin. Lantas, kenapa biaya haji bisa turun dibanding tahun lalu? Apakah dengan banyaknya komponen biaya haji yang dikurangi akan berdampak pada kualitas pelaksanaan haji? Pemirsa, Kementerian Agama dan juga Komisi 8 DPR RI ini menyepakati biaya haji tahun 2025 ini Rp89.410.000 per jemaah haji reguler. 38%-nya atau Rp33,9 juta ditanggung oleh kementerian, sisanya Rp55,4 juta ditanggung oleh jemaah haji reguler. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama Senin 6 Januari menggelar rapat kerja membahas biaya haji jemaah Indonesia tahun 2025. Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati biaya haji tahun 2025 ini turun sebesar Rp4 juta dibanding biaya haji tahun sebelumnya, 2024. Dengan agenda pengesahan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi per jamaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79, turun sebesar Rp4.027,21 dari BPIH tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi yang sebesar Rp93.410.286. Komposisi BPIH tahun 1446 2025 Masehi terdiri dari A. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar Rp33.508.508,01 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dengan kesepakatan ini, setiap jemaah haji reguler Indonesia untuk tahun 2025 menanggung biaya sebesar Rp55,4 juta, dikurangi Rp25 juta setoran awal yang telah dibayar jemaah saat mendaftar haji lebih 10 tahun lalu, maka besaran sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah reguler adalah Rp30,4 juta untuk bisa berhaji tahun ini. Dengan besaran ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menepati janjinya bahwa biaya haji tahun ini akan lebih murah dari tahun sebelumnya, tahun 2024. Yaitu turun Rp4 juta secara keseluruhan. Meski untuk besaran biaya yang ditanggung jemaah, besarannya hanya turun Rp600.000. Menurut Menteri Agama, biaya haji diupayakan turun merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ini adalah masa reses, maka itu betul-betul kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 8 DPR
Kemudian biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin jika itu dimungkinkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini terwujud ya, dan juga pada kesempatan yang lain. Di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Sebanyak 201.000 lebih dialokasikan untuk jemaah haji reguler, 17.680 untuk jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji daerah dan pembimbing. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi sebesar 55,5 juta rupiah. Angka ini turun dari usulan awal sebesar 65 juta rupiah. Apakah dengan turunnya ongkos naik haji ini, pemirsa, layanan bagi para jemaah haji ini akan aman? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di studio TV One dan juga melalui sambungan virtual. Saya ingin sapa satu persatu terlebih dahulu. Kita ingin sapa ada Bapak Romo Muhammad Syafi'i selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu juga kita ingin sapa di studio TV One ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Kiai ini sudah hadir Pak Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat? Semangat, sehat, Mbak. Semangat. Kita masih menunggu kehadiran satu narasumber lagi, Pak Abdul Wahid, Ketua Panja Haji dari DPR RI yang tentunya bersama dengan pemerintah, Kementerian Agama. Tapi mungkin pertama kita awali terlebih dahulu langsung ke Pak Wamen nih. Pak Wamen, ini kan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini turun ya, bisa dikatakan ini angin segar begitu bagi masyarakat ataupun para jemaah haji di tahun 2025 ini. Apa sebetulnya yang menjadi alasan begitu di balik turunnya biaya haji pada tahun 2025 ini, Pak Wamen? Ya, tentu saja ide awal untuk menurunkan biaya haji tahun ini itu berasal dari Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Beliau mengamanahkan, pertama, pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi diupayakan agar ongkosnya bisa diturunkan. Karena itu di awal itu kan penawaran yang disampaikan itu jemaahnya menanggung BP ya, itu yang langsung dibayar jemaah itu sebesar 65 juta, dari BPIH sebesar 93 juta. Setelah kita sisir, ternyata itu berasal dari pembagian persentase penggunaan nilai manfaat. Tahun lalu 56 juta itu karena nilai manfaatnya itu 60% ditanggung jemaah, 40% ditanggung oleh BPKH. Di penawaran awal itu yang ditanggung jemaah 70% dan BPKH nilai manfaatnya 30%, maka keluar angka 93 juta dan BP atau yang dibayar jemaah itu sebesar 65 juta. Tapi kemudian setelah dihitung ulang berhasil disepakati bahwa yang dibayar oleh jemaah itu hanya 62% dan nilai manfaat yang dibayar BPKH 38%. Di situ sudah mulai ada penurunan yang akan dibayar oleh jemaah. Kemudian kita berhasil bernegosiasi dengan penerbangan. Ya, tahun yang lalu itu kan 34 juta per jemaah. Tahun ini sudah bisa 33 juta 100.000 rupiah. Demikian halnya di
Armusna ya. Yang lalu itu per orang membayar 4.100 SAR. Tapi tahun ini kemudian 3.770 SAR. Demikian juga dengan catering. Tahun lalu itu rata-rata 3 kali makan dikalikan 17.000 SAR ya. Sekarang itu sudah bisa bukan 17.000, 17 ya, 17 SAR. Sekarang kemudian kita ketemu di angka untuk makan siang dan makan malam itu 15 SAR dan untuk sarapan pagi 10 SAR. Demikian juga dengan hotel terjadi juga penurunan, maka akhirnya kita bisa menurunkan dari 93 juta BPIH menjadi 89 juta. Dan kemudian jemaah kemudian hanya membayar dari 65 juta di tawaran awal menjadi 55,4 juta. Dan ini perlu difahami juga oleh jemaah haji yang lain, bahwa 55,4 juta ini kan nanti dikurangi oleh dengan setoran awal 25 juta dan virtual account ya, yang itu mendapatkan virtual account itu karena masa tunggu dari jemaah itu sendiri yang kemarin dihitung di Panja. Masing-masing jemaah tahun ini rata-rata mendapat 2,1 juta. Jadi artinya jemaah kita sudah punya tabungan rata-rata 27,1 juta. Jadi yang dibayar itu tinggal 55,4 dikurang 27,1 juta, ya sekitar 27 sekian atau 28 juta lagi. Begitu. Oke, baik. Itu dari Pak Wamen begitu. Saya mau langsung ke Pak Kiai, ke MUI ya. Pak, ini tadi sudah disinggung biaya-biaya yang kemudian ditekan begitu, komponen apa yang kemudian ditekan dan biaya ini dari mana sehingga angkanya ini bisa turun. Termasuk tadi juga disinggung soal nilai manfaat. Responnya seperti apa? Pertama, saya berdoa mudah-mudahan perjalanan ibadah haji itu lancar, sukses, penyelenggaranya pun juga sukses. Amin. Karena biasanya harga itu tidak membohongi realita. Apalagi sekarang kurs dolarnya menjadi 16.000 yang dulu 15.600 ya. Berarti sebenarnya kursnya sudah naik. Jadi kita berdoa mudah-mudahan benar tadi Romo sampaikan tidak mengurangi pelayanan. Karena sepertinya kita nyewa hotel saja kan tergantung yang mau kita sewa. Ya. Mau bintang 3, mau bintang 4, mau bintang 5 kan tergantung. Jadi sebenarnya kita tunggu dan kita doakan sebagai warga negara untuk bisa berjalan dengan baik dan sukses, apalagi ini akhir penyelenggaraan dari Kementerian Agama. Ya. Karena besok sudah penyelenggaraan adalah menjadi BPH, Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, ya, pengelola penyelenggara haji. Tetapi saya menyoroti sebenarnya kalau persepsi kami bahwa BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kan yang dibayarkan keseluruhan. Kemudian ada BP adalah biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji. Jadi pertama filosofinya harus kita ambil bahwa orang berangkat haji itu yang penting sesuai dengan harga, ya silahkan dilaksanakan, tidak harus murah. Yang penting itu bisa berjalan dengan baik, karena orang haji itu memang tidak perlu dibantu. Dia orang yang mampu, manistatu ilaihi sabila. Jadi kalau harus menekan harga, saya pikir bagian dari pelayanan filosofinya, karena memang pemerintah tidak membisniskan ini, beda dengan travel. Dia harus ambil untung, pemerintah adalah pelayanan. Saya sudah benar saya pikir. Tetapi kalau kami pikir tidak perlu ada biaya dari tadi 55, sekian itu dibanding dengan 89. Kenapa? Karena pemanfaatan nilai manfaat itu kalau langsung ke virtual account maka tidak perlu itu. Ya. Saya kan tidak yakin yang berangkat tahun 2025 ini adalah orang yang daftarnya sama di waktu yang sama. Sementara dia akan melunasi dengan harga yang sama. Kita tahu bahwa di dalam fatwa MUI bahwa dana yang ada di rekening itu adalah dananya jamaah. Maka kalau setiap tahun diberikan ke virtual account-nya bagi hasilnya itu cukup dari BPIH-nya saja, ya? Nggak usah BP. Jadi tinggal di rekening itu tinggal berapa, main di rekening ada uang 60 juta. Berarti tinggal nambahin
28 juta lagi atau 29 juta lagi. Jadi kembali kepada rekening masing-masing jamaah yang itu akan melunasi dari BPIH. Tapi karena sekarang posisinya BPKH sebagai kasir dan sebagai investmentnya ya bagi orang yang investornya di situ dan bagi yang pengelola untuk pengembangannya, maka dibikin pukul rata ini. Nah ini yang nanti ada ketidakadilan antara orang yang berangkat sekian orang dengan orang yang menunggu. Nah ini yang kita sanksikan tentang dana yang tadi 38% dari nilai manfaat itu kan berarti dia menjadi rata-rata, padahal pemanfaatan itu makin waktu beda waktu juga adalah beda hasilnya itu. Nah mungkin saran ke depan barangkali kalau diputusin ya dan dalam waktu yang dekat saya pikir kami perlu menyampaikan di fatwa MUI sebaiknya langsung virtual account, nanti mungkin BPH kalau sudah mengelola, sehingga nggak usah ada BP, langsung BPH saja. Dan saya pikir tidak perlu kita berpikir memurahkan, tetapi memangnya nanti tidak tercapai pada standar. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan haji standarnya apa? Standar pelayanannya. Nah nanti kita melakukan evaluasi dari standar itu. Saya berdoa dan saya juga mendukung atas ya masih normalnya dibanding dari yang lalu ya. Padahal kursnya sudah naik, mungkin juga barang-barang sudah naik karena inflasi, tetapi harga masih relatif sama, bedanya kecil ya. Nah, tetapi kita berharap nanti ada standar dan standar itu menjadi bahan evaluasi. Ternyata standar ini dengan harga ini tercapai gitu. Karena nanti mungkin bisa beda-beda. Seseorang itu murah, persepsi orang lain adalah mahal. Contoh begini, saya dulu pernah menjadi petugas haji tahun 2003 itu yang non-kloter ya. Jadi bagi orang yang daerah dengan kondisi hotel tertentu itu dia sudah mewah. Karena di daerah tempat itu ini sudah masuk standarnya. Tapi bagi orang Jakarta, kota-kota besar, dia nggak nyaman tempat itu. Nah, yang standar-standar yang menjadi standar nasional ini bagi standar kita itu nanti menjadi bahan evaluasi. Mudah-mudahan ya saya berdoa Bapak yang di DPR memutuskan juga Kementerian Agama nanti penyelenggaranya bisa sesuai dengan standar-standar Indonesia itu. Oke, itu masukan dan juga saran yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mungkin nanti Pak Mustoli dan juga Pak Wamen bisa direspon ya, apalagi tadi MUI menyebut adanya ketidakadilan begitu bagi para jemaah yang akan berangkat dan juga belum berangkat. Gitu. Nanti bisa ditanggapi usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali saat lagi untuk Anda.